Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini detik ini kami masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari. Dan rasa terima kasih yang amat sangat dalam kepada Bapak Sirojul Munir MKOM selaku dosen pembimbing, sekaligus Bapak Yadi Adi sebagai asisten dosen yang telah membimbing kami selama 1 semester ini dalam belajar mengajar program mata kuliah pemrograman web. Berkat bimbingan beliau, kami telah selesai mengerjakan proyek yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Kendaraan, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Next, kita masuk langsung kepada pembahasannya. Sebelum kita masuk kepada tahap pembahasannya, kami alangkah lebih baiknya perkenalan dulu. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Proyek ini dikerjakan dengan tim yang terdiri dari saya sendiri, Fakhrul Hibatullah, dengan NIM 0110123315 dan Randy Pratama Putra dengan NIM 0110123278. Selanjutnya Hanif Miladi Fauzan dengan NIM 0110123245 dan yang terakhir adalah Arfan Al-Khairi dengan NIM 0110123116. Mahasiswa S1 Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Nah, melalui proyek ini kami berharap dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip pemrograman web dalam membuat website yang telah ditetapkan kepada kami dengan judul Sistem Informasi Peminjaman Kendaraan dan untuk memenuhi mata kuliah dari pemrograman web. Next, selanjutnya kita masuk kepada pembahasannya. Nah, apa sih pendahuluan kenapa kami mengambil ini sebagai latar belakang dari proyek kami? Nah, pendahulunya adalah proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen peminjaman kendaraan dengan memberikan solusi terstruktur dan responsif nantinya. Sejalan dengan mata kuliah pemrograman web yang telah kami pelajari selama 1 semester dan kami aplikasikan ke dalam proyek ini. Proyek ini tidak hanya menyediakan solusi praktis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan kami sebagai mahasiswa dalam menerapkan teknologi informasi di era modern. Nah, next slide selanjutnya adalah masuk ke dalam tujuan. Nah, apa sih tujuan kami atau apa sih tujuan kita membuat proyek ini atau membuat judul ini sebagai proyek kita? Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan peminjaman kendaraan bagi orang-orang yang nantinya membutuhkan peminjaman kendaraan. Yang kedua, untuk penerapan mata kuliah pemrograman web yang telah kami pelajari 1 semester, maka kami terapkanlah di sini sebagai tugasnya untuk mengaplikasikan pembelajaran kami. Apa sih yang telah kami dapat dan apakah kami bisa menerapkannya langsung ke dalam proyek. Nah, yang terakhir adalah untuk memenuhi tugas akhir, yaitu pastinya adalah mata kuliah pemrograman web. Next, slide selanjutnya masuk ke dalam demo website. Nah, sebelum kita masuk ke dalam demo website, kita masuk dulu kepada bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman yang ada di dalam website yang kami buat? Nah, yang pertama terdapat 3 bahasa pemrograman dalam web yang kami buat. Yang pertama itu adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedua adalah CSS, Casing Style Sheet, dan yang terakhir adalah JavaScript. Nah, itu adalah 3 unsur dari bahasa pemrograman yang terdapat dalam web kami. HTML digunakan untuk struktur dasar halaman web, yang kedua adalah CSS yang digunakan untuk mendefinisikan tata letak, warna, dan gaya halaman pada web, dan yang terakhir JavaScript digunakan untuk menambah interaktivitas ke dalam halaman web yang kami buat. Nah, next selanjutnya masuk kita ke dalam demo website. Nah, demo website ini kita menampilkan hanya sebagian dari screenshotan hasil codingan atau hasil bahasa pemrograman sekaligus tampilan halaman dari web kita. Nah, gambar yang sebelah kiri adalah terdapat tampilan bahasa pemrograman. Nah, ini adalah sebagian dari file-file yang terdapat dalam bahasa pemrograman kami.
yang di dalamnya udah mencangkup unsur atau bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Dan selanjutnya adalah tampilan kedua dari halaman web. Itu adalah tampilan indeks dari halaman web yang telah kita program dengan bahasa pemrograman. Berikut adalah tampilan awal dari bahasa. Saya Randy Pratama. Di sini saya akan sedikit membahas terkait pengenalan proyek website yang telah kami buat sesuai job desk yang telah diberikan. Jadi sini mencakup beberapa bahasa pemrograman yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi langsung saja ke pengenalannya. Yang pertama yaitu bagian navbar. Bagian navbar berfungsi sebagai menu navigasi yang mengandung tautan dari sebuah website, yaitu untuk memandu dan mempermudah pengguna untuk berpindah dari halaman satu ke yang lainnya. Jadi di bagian navbar ini sudah diberi link agar bisa berpindah ke halaman lain. Sebagai contoh, ke produk, boom, dia akan berpindah. Kemudian ada sidebar menu. Di bagian sidebar menu, salah satu fungsinya ialah menyediakan navigasi alternatif ke bagian-bagian penting dari website. Jadi di sini keberadaan navigasinya akan membantu pengguna mengakses halaman atau bagian yang ingin dicari dengan cepat. Dan juga di bagian sidebar menu sudah diberi link juga agar langsung bisa diakses ke halaman yang ingin dituju dengan cepat. Sebagai contoh, boom, dia akan berpindah ke halaman lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Yang terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Apa sih kesimpulan dan saran yang kita buat, atau apa sih kesimpulan yang saran yang terdapat di dalam proyek yang kita buat? Nah, yang pertama itu adalah kesimpulannya. Dari penelitian ini memberikan konsep-konsep praktis untuk manajemen peminjaman dengan penerapan konsep-konsep dari mata kuliah dari pemrograman web. Dan yang terakhir itu adalah sarannya. Apa sih saran untuk orang-orang ke depannya terhadap web yang kami buat, atau apa sih yang mereka dapat untuk selanjutnya terhadap web kita. Nah, sarannya di website ini membutuhkan beberapa tahapan lagi, seperti pengembangan lebih lanjut pada web kita, dan yang kedua, pemeliharaan dan pemantauan terhadap project atau website kita. Yang ketiga adalah pelatihan penggunaan. Nah, perlu pelatihan seseorang sebelum menggunakan webs yang kita buat ini. Dan yang terakhir adalah pastinya adalah evaluasi keamanan. Karena sangat gampang sekali orang-orang membobol atau menerobos webs yang kita buat ini. Maka diperlukanlah yang namanya evaluasi keamanan. Nah, mungkin hanya sekian hasil presentasi singkat tentang demo aplikasi, demo website yang kita buat. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran terhadap website yang kita buat. Dan untuk selanjutnya kita akan menampilkan hasil project dari website kita beserta link dan presentasinya ini. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sirajul Munir MKom selaku dosen pembimbing, dan Pak Yadi Adi sebagai asisten dosen yang telah membimbing kami, yang telah memberikan dan mengajarkan kami selama 1 semester ini. Berkat ilmu yang telah beliau berikan, kami telah dapat mengaplikasikannya dalam proyek yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.